selamat datang di channel YouTube kami. Pada video kali ini, saya Yuni akan berusaha menunjukkan sesuatu yang baru dari channel kami ya. Jika sebelumnya channel kami itu berisi tentang video pembacaan puisi dan lain sebagainya, memang pada video kali ini saya akan menampilkan atau akan menampilkan sebuah video ulasan mengenai sebuah novel. Nah, adapun untuk novel yang akan diulas yaitu mengenai novel Egosentris karya Syahid Muhammad yang lahir pada tahun 2018. Itu cetakan pertama ya. Untuk edisi kedua atau cetakan kedua yaitu terbit pada tahun 2020. Nah, novel yang saya punya ini adalah novel terbitan kedua atau cetakan kedua ya. Sudah terlihat juga nampak di sini ada tulisan bahwa novel ini sudah pernah menjadi bestseller. Jadi mungkin banyak ya teman-teman semua yang sudah membaca atau sudah mempunyai buku Egosentris ini. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh ke ulasan bukunya, langkah lebih baiknya kita kenal dulu siapa sih Syahid Muhammad itu. Nah, Syahid Muhammad merupakan seorang penulis atau pengarang buku yang selama 3 tahun ini aktif menulis dan menerbitkan buku-buku. Sudah sekitar sampai hari ini sudah sekitar 8 buku dan katanya sebentar lagi buku ke-9 beliau akan segera terbit. Jadi kita sama-sama tunggu anak batin dari Syahid Muhammad ini. Syahid Muhammad ini biasanya dipanggil dengan sebutan Mas Idin. Nah, jadi Mas Idin ini merupakan seorang penulis yang cukup konsen pada isu-isu dunia psikologi atau yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan mental. Jadi beberapa karya beliau yaitu yang pernah saya baca yaitu Egosentris, Paradigma, dan beberapa buku pengembangan beliau juga itu konsennya itu terhadap isu-isu kesehatan mental seperti insecurity, kepribadian ganda, kemudian kecemasan dan lain sebagainya. Seperti dalam buku Egosentris ini Mas Idin itu sangat konsen pada mengenai tentang kecemasan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa judul dari novel ini adalah Egosentris. Ego. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ego itu berarti aku, diri pribadi, dan semua yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Nah, jadi dapat saya simpulkan kalau buku ini itu berkaitan mengisahkan tentang diri masing-masing dari tokohnya itu dengan permasalahan-permasalahan dalam dirinya. Seperti itu. Dapat kita lihat bersama dari cover di novel Egosentris cetakan kedua itu, covernya itu ada gambar bulan yang diduduki oleh seorang pria menggunakan hoodie atau tudung kepala yang sedang meringkuk dan menunduk, dan di sini ada juga keterangan penulisan kata yang bunyinya itu seperti ini: kita adalah kecemasan yang mencari tempat pulang. Jadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kalau dalam buku ini itu berisi tentang luapan kecemasan dari masing-masing tokoh yang ya mungkin dirasakan oleh dirinya sendiri dan tidak dapat terluapkan gitu. Seperti itu. Nah, dalam buku ini juga selain kisah-kisah yang disajikan oleh penulis juga menyajikan beberapa kutipan dan beberapa penggal atau puisi-puisi yang kata-katanya itu sangat dalam gitu, sangat deep sekali gitu. Sangat konsen sekali pada isu-isu kesehatan mental, namun dikemas dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Seperti itu. Nah, untuk kisah-kisah dari tokoh-tokoh yang ada dalam buku ini, yang pertama mungkin bisa kita katakan sebagai tokoh utama dalam novel ini, yaitu ada seorang pria yang bernama Fatih. Mungkin saya menebak-nebak kalau pria yang ada di gambar cover ini adalah Fatih, dengan segala kecemasannya, dengan segala penderitaannya, kepedihan hidupnya yang ia tahan seorang diri, yang ia berusaha sembunyikan dari siapapun. Nah, Fatih ini seperti yang telah saya singgung sebelumnya merupakan seorang pria
yang berkuliah di jurusan psikologi. Nah, tokoh Fatih ini juga dengan kecemasan-kecemasan yang dialami ya, dia itu merupakan seorang yang lumayan sensitif, seorang pria yang sangat sensitif ketika melihat sesuatu yang ketika melihat pedagang yang jualannya tidak laku, dia akan merasa benar-benar iba ketika ketika melihat ada orang yang ditindas atau diperlakukan tidak adil, dia akan merasa benar-benar tersentuh dan turut merasakan apa yang orang-orang itu rasakan ya. Jadi bahkan ada dalam novel ini ada adegan di mana ada cerita di mana si Fatih ini merasa risih ketika mendengar teman-temannya itu menggibahi atau menjudge orang yang ada di berita. Misalnya di berita itu ada kasus bunuh diri. Nah, terus teman-temannya itu kayak menceritakan atau menjudge, ya mental dia lemah banget gitu aja bunuh diri. Nah, si Fatih ini akan merasa kesal dengan teman-teman yang menjudge seseorang dengan semudah itu, karena menurut Fatih itu kecemasan orang itu berbeda-beda, dan terkadang orang itu mencari tempat pulang untuk kecemasan itu berlabuh gitu, tapi tempat pulang itu terkadang sulit sekali untuk ditemukan. Jadi seperti itulah Fatih dengan sikap kritisnya pada isu-isu kesehatan mental, dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh manusia dan dirinya sendiri, seperti itu. Selain Fatih, ada juga tokoh lain yang menjadi jadi penulis ini tetap mengisahkan mengenai permasalahan yang dialami oleh masing-masing individu dengan dirinya sendiri, tapi tetap ada hubungannya. Jadi kemasan kisahnya itu menarik sekali menurut saya, karena di dalam novel ini juga terdapat tokoh Saka yang merupakan sahabat Fatih. Dia merupakan seorang lelaki yang sangat ceria ketika di depan orang, sangat ceria, kemudian berusaha selalu menunjukkan sisi terbaik dari dirinya di depan orang. Namun pada kenyataannya si Saka ini juga mempunyai kecemasan atau beban yang dia tanggung seorang diri tanpa dia ceritakan kepada orang lain. Nah, lain halnya dengan Fatih yang ketika merasakan kecemasan itu dia seringkali berusaha untuk meluapkan atau berusaha mencari tempat pulang. Saka ini tipikal orang yang ketika dia merasakan kecemasan, dia akan melampiaskan atau mengekspresikannya dengan cara pergi ke gunung, karena Saka ini merupakan seorang yang lumayan sangat mencintai alam. Jadi ketika dia sedang menghadapi permasalahan, dia akan lebih memilih untuk pergi menghindari dunia yang sedang ia hadapi, yaitu dia akan menenangkan diri di tempat-tempat yang tenang gitu, seperti di puncak gunung dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada lagi sosok tokoh yang bernama Fana. Fana ini merupakan sahabat dari Fatih juga, Dia merupakan seorang perempuan yang sama seperti Fatih, dia mempunyai sisi sensitivitas yang sangat tinggi. Bahkan dapat dikatakan sisi sensitivitas Fana ini lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh Fatih, karena Fana ini bisa merasakan kesedihan yang orang lain rasakan, seperti itu. Selain itu, Fana juga merupakan tokoh perempuan yang mempunyai gangguan kecemasan, sehingga dia seringkali dilanda kecemasan yang berlebihan ketika merasakan sisi sensitivitas yang dia punya ini, seperti itu. Tapi dalam buku ini tuh, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, konflik yang ditonjolkannya itu tentang permasalahan antara diri masing-masing tokohnya, tapi ada hubungannya antara masing-masing tokoh ini. Jadi bukan hanya tentang
diri pribadi gitu. Tetapi di novel ini juga terdapat kisah-kisah yang dapat kita ambil, kayak seperti kisah-kisah sosial ya, kisah percintaan, kisah persahabatan, dan kisah mengenai keluarga. Banyak sekali yang dapat kita ambil, nilai-nilai edukasi, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai spiritual yang dapat kita ambil dari novel ini. Karena menurut saya novel ini itu sangat kaya sekali, bukan hanya nilai-nilai kepribadian kita yang dapat kita ambil, tapi nilai-nilai berbagai macam nilai-nilai moral lainnya pun banyak terkandung dalam novel ini. Nah, selain itu yang membuat novel ini menarik menurut saya karena seperti yang telah saya singgung sebelumnya, dalam novel ini juga terdapat beberapa kutipan atau penggalan bait-bait kata yang sangat menyentuh sekali dan sangat relevan gitu bagi para manusia yang terkadang bingung untuk melampiaskan kecemasannya itu di mana. Seperti itu. Seperti kutipan berikut akan saya bacakan ya kutipannya. Apa yang paling menakutkan selain terjebak dalam ketidaktahuan? Tanya demi tanya berbaris, menunggu penjelasan di ujung jurang, berebut sampai di seberang penjelasan. Padahal semua tanya sebenarnya hanya takut. Takut tak jua temu dengan jawaban yang menenangkan, iri pada sebuah makna yang bebas bersembunyi, padahal sesungguhnya makna pun sebenarnya kesepian. Sulit sekali dirinya bisa ditemukan di antara tanya-tanya yang terburu-buru menamai, hingga akhirnya makna terabaikan. Nah, dari kutipan tersebut saya bisa menangkap bahwa ketakutan-ketakutan yang ada di diri manusia itu ya menghasilkan kecemasan-kecemasan yang kecemasan-kecemasan yang sebenarnya itu tidak perlu untuk dibesar-besarkan karena berkaitan dengan tanya yang menantikan jawaban, tanya yang menantikan kesimpulan, tanya yang menantikan makna, namun sebenarnya tanya ini itu terbendung untuk tersampaikan karena adanya rasa takut. Sedangkan takut itu pada dasarnya hanya bersumber dari ketakutan akan reaksi dari jawaban tersebut dan ketakutan akan tidak menemukan jawaban dan ketakutan-ketakutan lainnya seperti itu. Jadi pada dasarnya itu semuanya bersumber dari rasa takut dan kecemasan yang seharusnya dapat kita lawan dan dapat kita atasi. Nah, saya juga pernah mendengar dari Bang Syahid Muhammad ini pernah berkata kalau sesekali ketakutan dan kecemasan itu kita peluk, kita ajak duduk, kita ajak ngobrol, kita jadikan ketakutan dan kecemasan yang ada dalam diri kita itu sebagai teman berbagi cerita, teman mensupport satu sama lain, dan teman yang dapat kita jadikan sebagai support system kita untuk menunjukkan hal-hal yang lebih baik. Seperti yang dikisahkan oleh Bang Syahid Muhammad ini juga, kalau beliau itu beliau mengakui kalau bahan bakar beliau menulis itu adalah rasa cemas dan rasa ketakutan yang ada dalam dirinya sendiri. Baik, itulah ulasan buku dari novel egosentris. Semoga kalian berkenan atau dapat diterima ulasan-ulasan yang saya sampaikan tersebut. Semoga dapat diterima oleh rekan-rekan semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena ini merupakan video ulasan pertama bagi saya. Jadi saya mohon maaf atas segala kesalahan dan ketidaktepatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.